Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya yang pertama ucapkan terima kasih di penghujung akhir tahun 2020 masih tetap kita menjalankan aktivitas dalam rangka memberikan sumbangsi kita pengabdian kepada bangsa dan negara. Saya terima kasih pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Seizin Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan hal-hal yang sangat penting dari kami di BKPM pada penghujung akhir tahun 2020. Teman-teman semua pasti banyak wartawan yang sudah menanyakan ke saya maupun ke Humas tentang kinerja BKPM khususnya terkait dengan hilirisasi pembangunan pabrik baterai. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa potensi sumber daya Indonesia kita di negara kita itu luar biasa sekali. Hampir seluruh negara saat ini berencana mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan penggunaan mobil listrik 15-100% dari total mobil yang beredar. Industri baterai dunia tumbuh sangat pesat sekali. Permintaannya diperkirakan akan tumbuh 4 kali lipat menjadi 1,3 TWh pada tahun 2030. Baterai listrik merupakan komponen utama mobil listrik, mencakup 40 sampai dengan 50% dari total biaya mobil. Biaya material adalah komponen utama dari hal tersebut. Indonesia, negara kita adalah negara yang kaya akan cadangan nikel terbesar di dunia, 25% dari total cadangan dunia ada di Indonesia. Material utama dari baterai lithium yang banyak dipakai saat ini adalah NMC 811, adalah nikel. 80% bahan bakunya ada di negara kita. Indonesia mencanangkan produksi 4 juta mobil listrik dan 10 juta motor listrik pada 2035 sebagai bagian daripada memperhatikan perkembangan yang ada pada dunia. Kami dalam rangka melakukan hal tersebut setelah menindaklanjuti setelah pertemuan Bapak Presiden dengan Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Moon di Busan pada tanggal 25 November tahun 2019, awal mula terjadinya negosiasi yang panjang yang saling menguntungkan antara kedua belah negara. Kami kebetulan ditunjuk oleh Bapak Presiden bersama dengan kementerian lain untuk melakukan negosiasi komunikasi agar bisa terjadinya hilirisasi industri terkait dengan olahan sumber daya alam kita, khususnya nikel. Transformasi ekonomi merupakan salah satu visi besar Bapak Presiden pada visi kelima. Karena itu kami sebagai pembantu Presiden tidak boleh membawa visi misi. Yang ada adalah bagaimana mewujudkan visi misi Presiden. Atas dasar pertimbangan hal tersebut, 1 tahun lamanya sejak Bapak Presiden perintahkan kepada kami untuk berkomunikasi mencari investor. Salah satu di antaranya adalah investor dari Korea Selatan. Komunikasi yang sangat alot, panjang, saya harus menyampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini, kerjasama tim yang sangat luar biasa, baik tim dari BKPM yang dipimpin oleh Deputi Promosi dan Deputi Dalax, kemudian tim dari BUMN, Pak Erik dan Pak Budi waktu itu, sekarang sudah jadi Menkes, dan seluruh timnya itu sangat luar biasa, termasuk Pak Menteri SDM, Menteri Perindustrian, BPKP juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Ini adalah salah satu role model baru deal bisnis yang sangat transparan karena melibatkan semuanya. Alhamdulillah, dari berbagai macam dinamika tersebut, pada tanggal 18 Desember kemarin, tahun 2020, pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan MOU dengan LG Group, di mana LG juga menggandeng beberapa perusahaan, salah satu di antaranya adalah Hyundai. Itu kita sudah melakukan tanda tangan MOU untuk pembangunan pabrik listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Bahkan kalau boleh saya katakan, ini adalah pertama di dunia. Karena mulai dari tambangnya,
kemudian smelternya, prokursornya, katodnya, mobilnya, sampai recycle-nya ulang. Itu semuanya akan dibangun di Indonesia. Secara kebetulan, penandatanganan MOU tersebut ditandai dengan penandatanganan juga kerjasama IKCPA antara Indonesia dan Korea yang dilakukan pada tanggal 18 Desember kemarin. Saya ingin mengatakan juga bahwa kenapa saya katakan ini yang baru pertama, karena ini investasi konsorsium perusahaan asing yang bekerja sama dengan konsorsium BUMN. Dari hulu ke hilir, semuanya ikut terlibat. Jadi tidak lagi kita berbicara untuk sendiri-sendiri. Karena perintah Bapak Presiden, semuanya harus masuk, ikut mengambil bagian. Karena salah satu tujuan investasi itu adalah percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga harus ada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu semua, total investasi ini kurang lebih sekitar 9,8 billion US dollar atau setara 142 triliun. Angka ini merupakan angka yang cukup luar biasa sebab dalam catatan BKPM belum pernah ada investasi pasca reformasi sebesar ini. Ini adalah sebuah langkah yang menurut saya luar biasa karena di era pandemik hampir sedikit negara yang mempunyai peluang seperti ini. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk membangun optimisme dan kebangkitan sekalipun di era pandemi, tapi alhamdulillah banyak peminat investor yang melakukan di sini. Investasi industri sel baterai kendaraan listrik yang integritas dan pertembangan peleburan semester yang tadi sampaikan, itu BUMN-nya kerjasama antara Mind ID, kemudian Antam, kemudian PLN, sama Pertamina. Dan dalam proses negosiasi yang kami lakukan, Bapak Ibu semua, kami menekankan dalam MOU bahwa harus mengikutkan pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM. Jadi tidak hanya pada konteks kerjasama LG Group dan BUMN, tapi juga adalah swasta nasional, pengusaha nasional dari daerah dan UMKM. Kenapa ini kita lakukan? Tadi di awal saya katakan bahwa kita sudah harus merubah cara pandang kita bahwa investasi yang turun ke daerah juga harus memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah dan lahirlah pengusaha-pengusaha baru. Dan lokasinya pabrik tersebut dibagi menjadi dua, untuk hulunya, untuk bangun smelternya dan tambangnya di Maluku Utara, kemudian cathode, prokursor, dan sebagian baterai selnya berdasarkan hasil survei nantinya itu akan dilakukan di Batang. Karena Batang adalah kawasan industri yang sangat strategis untuk kita kembangkan. Di sanalah nanti akan terjadi perpaduan antara investor asing, BUMN, pengusaha nasional daerah dan UMKM. Lebih dari itu saya ingin menyampaikan bahwa dalam komitmen kami yang kami sudah teken, bahwa TKDN adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita tidak boleh, dari awal saya katakan bahwa negara tidak boleh diatur sama pengusaha. Tapi negara juga tidak boleh sewena-wena kepada pengusaha. Kita cari titik tengahnya. Maka alhamdulillah disepakati bahwa TKDN akan menjadi prioritas sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang kedua menyangkut tenaga kerja. Tenaga kerjanya akan dipakai semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Kalau semuanya ada di Indonesia, semuanya akan dipakai di Indonesia. Terkecuali pada level-level manajer, kemudian high level teknisi yang memang belum ada di Indonesia. Yang berikut saya ingin menyampaikan sedikit tentang peta jalan mobil listrik Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Pada tahun 2025 ditargetkan 20% produksi otomotif nasional adalah kendaraan listrik seperti hybrid maupun mobil listrik dan motor. Hal ini juga untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 20% pada tahun 2030. Masuknya investasi LG ke Indonesia merupakan komitmen pemerintah
untuk melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya pikir LG adalah salah satu pemain terbesar di dunia. Mereka punya pasar, mereka punya teknologi. Tetapi Indonesia punya cadangan bahan baku yang sangat luar biasa. Kalau dua ini kita padukan, maka saya yakin investasi ini akan menjadi salah satu pemain terbesar di dunia. Sudah barang tentu ini akan memberikan sebuah persepsi positif bagi bangsa kita, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, pasti banyak multiplier efeknya, negara akan mendapatkan pajak, dan insya Allah tolong doakan, ini tidak lama-lama, kemungkinan besar akan dilakukan groundbreaking pada semester pertama 2021. Jadi ini bukan MOU-an, enggak. Ini 2021, semester pertama, insya Allah tahap pertama sudah mulai dilakukan pembangunan pabrik. Dan sekarang untuk Hyundai, pabrik mobilnya udah jadi, 2021 sudah produksi. Jadi itu yang kami teken di tahun 2019, bulan November, MOU-nya di Busan yang disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Memang luar biasa sekali mewujudkan transformasi ekonomi dari pikiran besar Bapak Presiden adalah merupakan sebuah kewajiban selaku pembantu Bapak Presiden untuk menerjemahkan itu dalam program kerja dan aksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua dalam proses pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya pikir itu beberapa hal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya dengan senang hati, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Saya terima kasih kepada Pak Erik, Menteri BUMN yang sangat luar biasa membimbing dan memberikan masukan, Pak Budi Gunadisadikin yang sekarang udah jadi Menkes. Kemudian tim dari BKPM, ya, ada Pak Iqmal, Pak Imam, dan tim Mawar, Satgas Investasi, dan tim dari BUMN, serta pihak Dubes dari Korea, Pak Umar, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas kerjasamanya yang saya harus angkat topi, bahwa kekompakan kita adalah kunci untuk menuju sebuah kesuksesan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan kalau ada yang mau tanya. Baik, rekan-rekan media, untuk pertanyaan kami persilakan untuk disampaikan di kolom komen. Sebagai informasi kepada Pak Kepala BKPM bahwa live press conference ini ternyata mengundang antusiasme luar biasa dari publik di luar media. Sudah ada hampir 1000 chat yang masuk, Pak, memberikan penyemangat kepada Indonesia untuk terus fokus kepada pembangunan industri baterai. Pak Kepala, sebelum rekan-rekan media bertanya, sudah ada yang bertanya sebelumnya kepada kami BKPM, diantaranya soal mengapa MOU ini bukan antara B2B, kenapa tidak langsung antara LG Energy Solution dengan konsorsium BUMN, tapi kenapa dengan pemerintah melalui BKPM? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa untuk baterai ini adalah salah satu investasi strategis Indonesia. Banyak permintaan-permintaan yang dibutuh negosiasikan. Salah satu di antaranya, kita meminta agar pengolahan dari ore nikel minimal 70% itu harus menjadi prekursor kathode dan baterai sel. Kita tidak pingin lagi kalau B2B negara tidak ikut, rambu-rambunya nanti tidak diatur oleh negara. Kita tidak pingin lagi, kita sudah banyak kan kita belajar nih. Jadi kita salah satu di antaranya saya ingin mengatakan dalam MOU ini bahwa output dari ore nikel menjadi prekursor cathode itu harus dikelola minimal 70% di Indonesia. Baterai selnya pun demikian. Sehingga negara kita itu betul-betul mendapat multiplier efek sampai nilai tambahnya sampai di hilir. Dan ini malah kita rubah. Jadi bukan bangun smelternya dulu, membangun baterainya dulu. 10 giga pertama dulu di Delta Mas, baru kemudian ditarik ke hulunya. Jadi hilir baru hulu. Kan kita sudah punya banyak pengalaman. Di samping itu kita juga minta agar kalau B2B, saya punya keyakinan untuk keterlibatan pengusaha lokal itu biasanya diabaikan. Saya nggak mau lagi kecolongan-kecolongan seperti itu. Karena perintah Bapak Presiden
bahwa setiap investasi masuk harus betul-betul melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah, UMKM, tenaga kerjanya harus dari dalam negeri, kemudian TKDN-nya harus ada di situ. Jadi kita kunci dulu situ, Tin. Nanti urusan bisnis to bisnisnya main mereka. Silakan dibicarakan dan sekarang udah boleh berjalan juga. Tetapi dalam koridor bingkai apa yang sudah negara sampaikan tadi. Ada pertanyaan Pak terkait dengan Hyundai yang tadi Bapak sampaikan sebagai pabrik mobil listrik yang sudah lebih dahulu siap di Indonesia. Sebetulnya tahun 2021 itu produksi mobil listrik atau mobil dengan BBM dulu Pak? Ada dua ya, tapi sudah 2021 kita sudah mobil listrik. 2021 bulan November itu sudah go. Makanya mereka membangun sekarang adalah baterainya. 50-60% komponen baterai mobil listrik itu adalah baterai. Jadi selain mobil untuk BBM biasa, ada juga mobil listriknya. Gitu. Dari sisi BUMN Pak bisa diulangi Pak, BUMN saja apa saja yang terlibat dalam konsorsium ini Pak? BUMN-nya itu adalah Pertamina, Antam, PLN, sama Main ID. Jadi hulunya, smelternya itu adalah dengan Antam, karena pasti karena lokasinya di sana punya Antam, IUP-nya punya Antam. Kemudian untuk prokursor, ketotnya itu adalah Pertamina sama PLN sama Main ID sampai dengan baterai selnya. Dari sisi pelaksanaan Pak, ini kan sudah ada MOU. Bagaimana dengan tindak lanjutnya sehingga kemudian sudah mulai realisasi investasi? MOU ini sebenarnya dibahas bersama-sama juga dengan BUMN ya. Jadi poin-poinnya sudah dibahas. Jadi setelah ini Januari kemudian sudah penandatanganan kontrak ya HOA-nya dengan BUMN dan kemudian direncanakan Februari sudah action tahap pertama. Baik Bapak, tampaknya itu yang relevan ditanyakan oleh rekan-rekan media ya, berkaitan dengan investasi baterai listrik terintegrasi ini. Silakan kalau ada penutup dari Pak Kepala. Ya, saya teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih karena luar biasa sekali. Saya setiap WA yang saya terima sejak saya balik dari Korea, pertanyaannya kapan diumumkan terus, kapan diumumkan. Cuman kan kita harus mencari timing yang tepat. Jangan kita umumkan kemudian nggak tereksekusi. Tapi insya Allah ini adalah sebuah langkah maju untuk pengembangan program visi besar Bapak Presiden terkait dengan transformasi ekonomi, kemudian kerjasama antara BUMN dengan investor dari luar yang masuk pada kelas besar. Kemudian adalah kolaborasi juga dengan pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM. Semoga ini bisa kita manfaatkan secara baik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih teman-teman semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, salam sehat, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 kita semua dalam keadaan sehat dulu. Habis itu baru kita pikir ekonomi. Tapi saya yakin kalau teman-teman wartawan optimis, maka kami sebagai itu menjadi sumber motivasi dan penyemangat bagi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.